Hari ini aku mau ketemu sama orang yang sering overthinking, pikirannya sesak karena sering kepikiran sesuatu tentang masa depan, hubungan, karir, atau mungkin orang yang merasa tertekan dan terbebani dengan segala tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Keadaan seperti itu sebenarnya adalah masalah yang normal ya, dan bisa terjadi kepada setiap orang. Tapi jika hal itu terjadi secara terus-menerus, maka akibatnya akan mengancam kesehatanmu secara jiwa dan raga. Jadi kamu harus tahu nih, gimana caranya mengatasi ketika kamu sedang berada di dalam situasi seperti itu. Ada sebuah teknik yang sangat bagus dikembangkan oleh Profesor Jon Kabat-Zinn yang disebut dengan mindfulness pada tahun 1979. Ia memperkenalkan sebuah program yang menjadi salah satu program mindfulness yang paling terkenal dan banyak diikuti di seluruh dunia. Secara sederhana, mindfulness adalah cara untuk memusatkan perhatianmu pada saat ini dan membiarkan pikiranmu mengalir tanpa menilai atau menghakiminya. Melalui latihan ini, kamu akan bisa meredakan stres, kecemasan, dan depresi, serta membangun kekuatan mental dan meningkatkan keseimbangan pikiranmu. Aku kasih tahu caranya dari yang paling gampang dulu nih. Pada saat kamu bangun tidur, upayakan jangan langsung ambil HP, scroll sosmed, buka WA padahal nggak ada yang ngechat tuh. Karena hal itu dapat membuat otakmu jadi langsung mengkonsumsi sesuatu secara random yang mungkin nggak dibutuhin juga. Coba deh, kamu duduk sebentar dan pejamkan matamu. Setelah itu, fokuskan perhatianmu pada pernapasan. Tarik napas perlahan-lahan, kemudian hembuskan dengan tenang. Rasakan udara masuk dan keluar dari tubuhmu. Kalau kamu merasa pikiranmu mulai meloncat kemana-mana, jangan khawatir. Biarin aja pikiran-pikiran itu lewat tanpa harus menilai atau menghakimi. Lalu, kembalikan fokusmu ke pernapasanmu lagi. Nah, dengan terus berlatih, kamu akan semakin terbiasa dan semakin mudah untuk fokus pada pernapasanmu dan semakin sedikit pikiran yang mengganggu tentunya. Ini bisa membantumu memulai hari dengan tenang dan rileks. Namun, jangan bayangkan mindfulness hanya aktivitas fisik seperti yoga atau meditasi, karena sebenarnya kamu dapat melakukan mindfulness dalam berbagai situasi, terutama ketika kamu merasa stres, cemas, dan terbebani, atau dengan masalah yang sedang dihadapi. Contoh yang pertama nih, saat kamu berjalan atau sedang jogging di taman atau tempat terbuka, kamu bisa menerapkan mindfulness dengan cara fokus pada aroma bunga atau daun, hembusan angin yang lembut atau suara burung yang berkicau. Ini akan membantumu merasa lebih terhubung dengan alam dan menenangkan pikiran. Contoh yang kedua, saat makan. Coba rasakan tekstur dan rasa makananmu dengan seksama. Nikmati setiap suap dengan kesadaran penuh. Ini tidak hanya membuatmu lebih menikmati makanan, tetapi juga membantumu mengurangi kebiasaan makan yang berlebihan. Contoh yang ketiga, menunggu di antrian atau antrian panjang. Jangan biarkan pikiranmu melayang kemana-mana. Fokus pada pernapasanmu. Rasakan udara masuk dan keluar dari hidungmu. Atau kamu juga bisa memperhatikan lingkungan sekitar, seperti warna dinding atau barang-barang yang ada di sekitarmu. Contoh yang keempat, saat merasa kesepian atau sedih. Jangan biarkan perasaanmu menghantui pikiranmu terus-menerus. Alihkan perhatianmu pada pernapasanmu dan perasaan di tubuhmu. Cobalah merasakan emosi yang muncul dan biarkan mereka berlalu dengan sendirinya. Ini akan membantumu mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Manfaat paling penting dari mindfulness yang kebanyakan tidak sepenuhnya disadari orang adalah latihan itu menghubungkan kita dengan diri kita sendiri. Begitu penjelasan pelatih pola pikir dan manifestasi Nicole Stallings. Oke, itu aja, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.